Halo semuanya, jujur gue nggak tahu ini baru dapat barang ini di gudang. Katanya sih ini bekas TV kabel, tapi kata teman-teman gue ini bisa jadi server untuk simpan data. Sebagai orang awam yang nggak ngerti komputer, gue nggak tahu sih apakah benda kecil ini benar-benar berguna. Mari kita cari tahu. Oke, first question, apakah kotak plastik bekas TV ini bisa dibilang komputer? Oke, jadi secara visual ini memang sederhana. Namun, jika ditinjau dari segi arsitektur mikro, perangkat ini memiliki komputasi yang lengkap. Jadi di dalamnya juga terdapat SoC, System on Chip, AMLO Chip S905X. Jadi ini juga sebagai otak pemrosesan yang dilengkapi dengan memori 2 GB. Jadi secara teknis, ini sudah memenuhi syarat fundamental yang untuk diklasifikasikan sebagai microserver mandiri. Oke, ada mesinnya canggih. Tapi aku ini nggak bisa coding atau menulis kode program yang rumit. Apakah aku ini harus ngetik kode-kode aneh seperti hacker di film-film untuk memakainya? Nah, itu adalah persepsi lama. Dalam studi kasus ini, kita mengimplementasikan lingkungan peralatan lunak nama Casa OS. Sistem ini melakukan abstraksi visual, artinya seluruh kompleksitas kode program dibungkus dalam antarmuka grafis atau GUI. Jadi kamu hanya perlu melakukan interaksi point and click seperti mengoperasikan HP tanpa perlu menyentuh terminal command line. Oke, kalau begitu, apakah alat ini cepat? Misalnya nih, saya mau memindahkan film 4K ukuran besar dari laptop ke alat ini. Apakah secepat saya memakai flash disk mahal? Nah, ini yang harus diluruskan terlebih dahulu. Semua perangkat pasti memiliki limitasi, apalagi perangkat sekecil ini kan. Sebagai contoh, di perangkat ini masih menggunakan port USB 2.0 dan port jaringannya belum berstandar GB. Jadi konsekuensinya, throughput datanya maksimal cuma 20-30 GB. Jadi kalau kita bandingkan dengan flash disk yang mahal, tentu memakan waktu yang jauh lebih lama. Oke, masalah selanjutnya nih adalah uang. Saya kan tinggal di kos dengan listrik token yang boros. Kalau alat ini nyala 24 jam, apakah tagihan listrik saya akan melonjak? Oke, kalau kita kalkulasikan ya untuk ekonominya ini, kekhawatiran tersebut itu nggak terlalu perlu dipikirkan terlalu dalam ya, karena berdasarkan kehidupan empirisnya itu. Ya perangkat ini tuh kalau nyala itu paling rata-rata cuma 5 watt aja gitu. Terus kalau misalkan kita mari kita proyeksikan aja ya ini alurnya. Kalau misalkan perangkat ini nyala non-stop selama 720 jam atau 1 bulan penuh, itu biayanya itu yang dihasilkan berapa? Nggak sampai Rp10.000, mungkin Rp5.000 itu kamu udah bisa. Jadi murah kan ini? Iya. Murah banget. Ini lebih efisien. Lebih efisien dari apa? Dari penyimpanan awan yang ada di App Store itu atau cloud storage yang ada di App Store itu. Kayak gitu. Oke, last question. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya tadi, untuk orang biasa seperti saya yang tinggal di kamar sempit ini, apakah alat ini layak digunakan atau sebaiknya saya buang saja? Oke, pertanyaan yang menarik ya. Jadi ini tergantung dari tujuanmu buat apa. Kalau tujuanmu hanya sekedar yang penyimpanan dokumen ringan, mempelajari infrastruktur IT, ataupun sebagai media hiburan personal, ini sangat direkomendasikan untuk kamu tahan atau kamu gunakan. Karena dari segi harga dan performa yang sama. Nah, tapi kalau kamu membutuhkan performa yang sangat tinggi, ini sebaiknya kamu tinggalkan karena ini tidak dituntut untuk pekerjaan profesional. Jadi saran saya, kamu gunakan ini untuk sarana edukasi saja, gitu. Oke, berarti ini lumayan berguna banget kan untuk nyimpen data atau foto atau video kita kan? Iya, sangat penting banget. Oke, itu beberapa kelebihan dan kekurangan dari STB ini. Informatif banget nih dari penjelasan teman-teman saya. Begitu saja, nanti kita ketemu di next video.